Dan sekarang diajak kita untuk memperhatikan cara duduknya kita dengan di dalam majlis ilmu, di dalam tempat yang kita sedang berada di dalamnya. Hendaknya kita memperhatikan duduknya kita. Bagaimana kan dahulu Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam majlis, kana sahabah ka'annahum ala ru'usihim tayr. Para sahabat kalau sudah berada di dalam majlisnya Rasulullah SAW seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, sehingga enggak ada yang berani menengadahkan wajahnya kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab yang paling banyak melihat wajahnya Rasulullah SAW, sehingga riwayat-riwayat tentang wajahnya Rasulullah SAW hanya segelintir sahabat dari anak-anak kecil dan Sayyidina Umar yang banyak meriwayatkan bagaimana bentuk wajahnya Rasulullah SAW, karena kebanyakan para sahabat yutaqti ra'sahu fi majlisi Rasulillah SAW. Mereka menundukkan kepala mereka di dalam majlisnya Rasulullah SAW, ka'annahum ala ru'usihim tayr, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Wa 'alaika idza jalasta bitahaffudhi ala auratika, dan hendaklah engkau apabila engkau duduk dengan memperhatikan atas auratmu. Aurat kita harus kita jaga. Perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan lebih sempurna menjaganya, karena memang di dalam diri perempuan ada hal-hal yang menarik syahwatnya para laki-laki, sehingga sangat diperhatikan sekali untuk menjaga daripada auratnya. Dari wajahnya dan kedua tangannya saja yang boleh dibuka di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya hanya wajah dan kedua tangannya saja. Adapun di luar sholat, khilaf para ulama, apakah boleh seorang laki-laki, seorang perempuan membuka wajah dan kedua auratnya. Muktamad dibolehkan apabila aman daripada fitnah. Fitnah yang dimaksud aman daripada menarik syahwatnya kaum laki-laki. Kalau buka auratnya, wajahnya, kedua telangannya akan menarik kaum laki-laki, ini juga dilarang dia untuk membuka auratnya, wajahnya dan kedua tangannya. Tapi apabila aman, hal udah biasa, wajah dan kedua telapak tangannya kelihatan, dibolehkan oleh para ulama kita. Begitu juga kaum laki-laki, auratnya sangat jelas kaum laki-laki. Kalau dalam sholat antara pusar dan kedua lututnya, begitu juga di luar sholatnya. Kecuali madhabnya Imam Malik, auratnya laki-laki sawatain, kedua kemaluannya saja. Dalam sholat sama seperti Imam Syafi'i. Tapi di luar sholat auratnya laki-laki adalah kedua kemaluannya. Apabila sudah tertutup, berarti dia sudah menutup auratnya. Sama laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak boleh pandang auratnya perempuan, perempuan nggak boleh mandang auratnya laki-laki. Wajlis mustaqbilan lil qiblah, dan duduklah engkau menghadap kiblat. Ingat, kiblat di dalam sholat adalah Ka'bah. Kiblat di dalam doa adalah langit. Jangan ente berdoa nengok kanan, nengok kiri. Doa ke atas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena qiblatud doa as-sama. Kiblatnya doa langit. Angkat tangan kita, ngerengek Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan doa begini. Kurang ajar banget. Sama Allah Subhanahu wa taala tuh noleh-noleh minta doanya. Begitu juga kiblat di dalam majelis ilmu adalah gurunya. Kiblat al-arwahil arsyiyah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kiblat para arwah-arwah yang suci, arwah-arwah yang tinggi derajatnya di arasnya Allah Subhanahu wa taala, para kummal al-arifina billah minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mugarrabin wal arwahil awliya wal asfiya was salihin, itu Rasulullah SAW. Sehingga mereka dimanapun berada, selalu mereka menghadapkan kiblatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Majlis mustaqbilan lil qiblah, duduklah engkau menghadapkan diri kepada kiblat, ala hayatil khusyu' wal wagar, atas keadaan khusyuk dan
tenang, wagar, haibah, penuh karismatik, ketenangan kelihatan, nggak gerasak gerusuk, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, kelihatan dari dirinya. Wa iyyaka, dan hati-hati engkau, wal iktsara minal haqqi, dan memperbanyak dengan memperbanyak daripada menggaruk-garuk, wa tamtid, bersuit kalau bilang. Walaupun tamtid maknanya bisa maaf keluar angin yang nggak ada, yang suaranya dipelanin. Wa tajashshi, bertahap, kecuali penyakit, kecuali memang dia punya penyakit dalam perutnya, mah berlebihan, ya keluar terus tahap-tahapnya. Tapi di dalam majelis jangan keluarkan seperti itu. Wa tasa'ub, dan menguap di dalam majelis. Jangan banyakin nguap di dalam majelis. Fi wujuhin nas, apalagi di depan wajahnya orang. Wa idza akhadaka tasa'ub, kalaupun nyaris dia menguap, fadha yadakal yusra, maka letakkan tangan kirimu ala fika, atas mulutmu. Boleh artinya dengan telapak tangannya atau dengan bagian luarnya. Dua-duanya boleh. Dengan tangan kanan boleh, sama aja. Tapi afdalnya dengan tangan kiri. Wa iyyaka wa kathratad dhahik, dan hati-hati dengan banyak tertawa. Fa innahu yumitul galba, maka sungguhnya dia mematikan hati. Wa idza akhadaka tasa'ubu fadha yadaka wa iyyaka wa kathratad dhahik fa innahu yumitul, fa idzin istata'ta an tajaddahaka faf'al wa la tagum min majlisika hatta tagul. Dan janganlah engkau bangun dari majlismu sampai engkau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujian kepadamu aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, aku minta ampunan engkau dan aku bertaubat kepadamu. Ini yang dinamakan kafaratul majlis. Kita baca 3 kali kafaratul majlis sebelum kita bangun dari majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimal sekali, itu yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menghapus semua yang pernah ada di dalam majlis tersebut, yang kita ngobrol dalam obrolan kita, dihapus, nggak ada catatan malaikat, nggak ada, tuh hilang semua. Ghufira lahu wa qad warada anna man qala dzalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Sesungguhnya telah diriwayat dari Abi Hurairah. Abi Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, bahwa orang yang mengatakan setelah dia bangun dari majelisnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ghufira lahu ma kana fi majlisihi. Allah mengampunkan semua yang berada kepadanya di dalam majelisnya tersebut. Apapun omongan, perbuatan yang nilainya dosa diampunin oleh Allah Subhanahu